perkembangannya memang kita harus akhirnya berpikir lain ya, atau berpikir mengikuti perkembangan zaman, tantangan perekonomian bangsa dan negara maupun tantangan-tantangan teknologi. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang lalu tentang Cipta Kerja, yang kemudian juga ditindaklanjuti dengan pelaksanaannya peraturan pelaksanaan atau peraturan turunannya di PP 7 2021, usaha koperasi yang tadi kita review awalnya sebagai gerakan saling tolong menolong dari sesama orang yang bergabung, tapi kemudian setelah kita bisa saling tolong menolong, kita berangkat juga keluar untuk melayani masyarakat di sekitar kita. Kedua usaha itu secara tegas dalam perkembangan terakhir di Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja itu di sana ada penegasan yang diatur, ada usaha yang disebut transaksi pelayanan dan transaksi bisnis. Tentunya kita menangkap bahwa transaksi pelayanan itu adalah usaha awal ketika koperasi didirikan, yaitu sebagai gerakan saling tolong menolong, tidak mencari untung di antara kita, di antara yang bergabung, tidak saling mencari untung di antara kita. Itu yang di Undang-Undang 2020 Nomor 11 kita tangkap, di sana diatur sebagai transaksi pelayanan. Tetapi ketika koperasi bersama-sama sebagai milik bersama melakukan usaha untuk melayani anggota, melayani non anggota atau di istilah undang-undang bukan anggota, itu baru disebut transaksi bisnis. Perkembangan di era saat ini, Bapak dan Ibu, khususnya Pak Vincent, tampaknya koperasi memang dalam perkembangan ke depan dituntut tidak hanya hadir sebagai wadah usaha bersama, sebagai gerakan saling menolong antar anggota atau antar orang yang berhimpun, tapi koperasi ke depan sekaligus juga harus hadir sebagai wadah usaha bersama yang dimiliki anggotanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan bisnis melayani kepentingan masyarakat setara sama sejajar dengan pelaku ekonomi di luar koperasi, seperti badan usaha yang dimiliki masyarakat, yang dimiliki swasta, atau badan usaha yang dimiliki negara. Atau dengan kata lain, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita bisa mengatakan bahwa koperasi secara bersama-sama itu harus juga keluar melakukan transaksi pelayanan sekaligus transaksi bisnis sejajar dengan para pelaku ekonomi di luar koperasi. Kalau kita hanya di dalam saja, Pak Vincent, sebagaimana kami sering mengatakan pada teman-teman, salah-salah kita menjadi katak dalam tempurung. Kita merasa besar di dalam, tapi sebetulnya kita tidak ada apa-apanya di percaturan perekonomian bangsa ini, karena kita hanya berkutak-kutik di dalam. Nah, berkaitan dengan itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, beberapa waktu yang lalu, Dr. Sri Untari, Ketua Umum di Kopin, yang sesuai dengan Kepres 6 2011, itu mengatakan dalam pidato kebangsaan ketika Harkop yang lalu, Dr. Sri Untari mengingatkan kepada seluruh gerakan koperasi perlunya dimulai gerakan spin-off koperasi, khususnya spin-off usaha koperasi pada koperasi-koperasi yang bergerak di sektor moneter, yaitu koperasi-koperasi simpan pinjam atau koperasi-koperasi yang melakukan usaha simpan pinjam. Nah, Bu Dr. Sri Untari mengingatkan perlunya spin-off koperasi. Kalau kita ingin mengembangkan koperasi ke depan, koperasi yang mampu menjawab tantangan anggotanya maupun tantangan masyarakat, spin-off usaha koperasi harus dilakukan. Nah, berkaitan dengan itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, khususnya Pak Vincent, kembali lagi hari ini ketika ide spin-off itu harus dilaksanakan atau sudah dilemparkan oleh Dr. Sri Untari, tentunya kami sebagai orang-orang di Kopin perlu bagaimana spin-off itu menjadi sebuah langkah real
tidak hanya dalam bentuk wacana. Nah, berkaitan dengan itu kami mencoba menggali para praktisi, para tokoh-tokoh gerakan koperasi yang hari ini sudah melakukan sebetulnya spin-off usaha koperasi itu. Salah satunya kami berbahagia karena kami hari ini boleh bertemu dengan Pak Vincent, yang kami percaya Pak Vincent sudah mengembangkan sebetulnya jauh sebelum Dr. Suntari melemparkan ide spin-off koperasi sebagai sebuah langkah yang harus dilakukan koperasi ketika koperasi harus maju ke depan di era-era digitalisasi, di era-era tantangan perekonomian dan lain-lain, di mana koperasi harus berdiri terhormat, setara dan sejajar dengan para pelaku usaha. Itulah Pak Vincent, hari ini kami ingin berbincang-bincang santai dengan panjenengan. Kami ingin mendapatkan masukan, mendapatkan ide-ide bagaimana sebetulnya spin-off usaha koperasi ini bisa kita lakukan. Tidak hanya dalam wacana atau dalam berteori saja, tetapi sudah menjadi praktek nyata, khususnya dilakukan oleh teman-teman gerakan koperasi yang saat ini yang awalnya melakukan usaha hanya di sektor moneter saja. Tapi kita harus berkembang, karena tidak hanya sektor moneter yang harus dilayani koperasi, tentunya koperasi harus mampu bergerak di sektor real, karena justru di sektor real inilah koperasi menemukan tantangan, menemukan perannya untuk mengabdi dan berperan di masyarakat. Di sektor real inilah. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, khususnya Pak Vincent, berkaitan dengan ini kami mengajukan 4 pertanyaan, Bapak. Ya, pertanyaan ini pertanyaan yang kami yang masih belajar di spin-off tentunya ya. Nah, untuk yang pertama kami ingin bagaimana menurut Pak Vincent sebagai praktisi, kami tahu sebagai penggiat usaha koperasi khususnya yang sudah mempraktekkan, mengembangkan spin-off koperasi baik di kalangan Kopdit maupun di kalangan usaha-usaha koperasi moneter, tidak hanya di bidang moneter saja, tapi bagaimana melalui usaha moneter itu berkembang usaha-usaha sektor real, di mana koperasi sungguh-sungguh akan hadir nanti. Nah, sebagai praktisi dan penggiat usaha koperasi, Bapak, mungkin kami boleh mohon pencerahan atau mohon ide baru, dari mana sebetulnya gerakan usaha spin-off koperasi ini sebaiknya dimulai dalam tata kelola koperasi pada saat ini. Mungkin itu yang pertama dulu, Bapak. Ya, monggo Bapak. Baik, Pak Nugroho, Bapak Ibu yang sempat berkunjung ke ruangan ini pada sore hari ini hari Sabtu, hari yang rileks untuk kita semua. Mudah-mudahan pertemuan sore hari ini bukan merupakan pertemuan seperti di dalam kelas dan di perkuliahan atau apa, kita berbagi apa yang bisa kita sampaikan yang mudah-mudahan berkenan menjadi masukan atau motivasi untuk mengembangkan koperasi. Pak Nugroho dan Bapak Ibu, senang sekali atas kesempatan yang diberikan ini untuk pengembangan spin-off di gerakan koperasi, terutama koperasi keuangan. Saya ingin menyampaikan beberapa slide yang telah saya buat sebagai pengantar untuk kita lihat bersama, mudah-mudahan berkenan. Baik, saya izin saya share screen dulu. Bapak Ibu, sesuai dengan penyampaian Bapak Nugroho dan teman-teman di Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya, ingin sekali menyampaikan 1-2 hal yang terkait dengan keinginan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan koperasi.
Dan pernyataan Menteri Koperasi agar koperasi sektor keuangan mengembangkan spin-off ditanggapi dengan sangat sungguh-sungguh oleh Ibu Dr. Sri Untari sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Setiap Budi Wanita Malang dan juga sebagai Ketua Umum di dalam pidato beliau berkenaan dengan peringatan Hari Koperasi Indonesia. Spin-off yang disampaikan atau yang ditekankan oleh Ibu Sri merupakan pikiran yang selayaknya menjadi gerakan nasional, di mana segenap pegiat koperasi, terutama koperasi sektor keuangan, dengan basis kekuatan struktur organisasi dan keuangan melakukan pemencaran atau pemekaran yang dalam istilah asing itu disebut dengan spin-off. Bapak Nugroho dan Bapak Ibu sekalian, dasar pikiran dari spin-off sesungguhnya adalah sebuah pikiran besar, yaitu yang pertama, perekonomian suatu bangsa, terutama tingkat kesejahteraan masyarakat, sangat dipengaruhi oleh investasi dan konsumsi. Kita lihat dalam perekonomian Indonesia di tahun 2020, peran konsumsi dan investasi terhadap produk domestik bruto Indonesia itu tinggi sekali, sampai dengan 80%. Konsumsi dan investasi ini terkait erat dengan sektor keuangan. Dan di dalam produk domestik bruto, sektor keuangan berkontribusi terhadap PDB sebesar 4,44%. Dari sisi ekonomi makro, keseimbangan pasar uang dan pasar barang sangat menentukan ketahanan dan keberlanjutan suatu perekonomian. Disinilah sebenarnya pentingnya gerakan spin-off atau diversifikasi usaha koperasi sektor keuangan ke sektor real, agar aktivitas ekonomi di sektor real itu meningkat. Ini yang pertama, hal mendasar yang pertama. Hal mendasar yang kedua, Bapak Ibu, ketahanan keuangan atau financial resilience suatu negara itu sangat berkaitan erat dengan ketahanan keuangan keluarga. Ada satu teori yang namanya teori permintaan uang oleh Keynes yang menyatakan terdapat 3 motif permintaan uang. Yang pertama itu motif transaksi atau transaction motif. Yang kedua itu motif spekulasi atau speculation motif. Dan motif yang ketiga itu motif berjaga-jaga atau precautionary motif. Disinilah sebenarnya pentingnya koperasi mengembangkan usaha ke sektor real terkait khusus dengan motif spekulasi. Selain koperasi terus memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat atas motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Itu hal kedua, hal mendasar kedua. Hal yang mendasar ketiga adalah bahwa koperasi merupakan entitas atau organisasi sosial ekonomi yang berbasis anggota. Koperasi menjalankan usaha berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip. Salah satu sumber utama dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi adalah sejarah koperasi.
Nah, Bapak Ibu, dari segi sejarah, izinkan saya menyampaikan latar belakang, nilai, dan prinsip koperasi. Koperasi itu berkembang sesungguhnya sejak abad 18. Yang pertama kali berdiri adalah koperasi produksi di Prancis. Dan koperasi produksi di Prancis itu berbasis kebersamaan. Dan kalau kita hubungkan dengan bahasa undang-undang kita, itu adalah kekeluargaan. Kemudian dari Prancis di abad 18 itu, di abad 19 lahir koperasi konsumsi di Inggris, di mana pada saat itu terjadi revolusi industri. Lahirnya koperasi konsumsi di Inggris membawa kita, dan koperasi ini meletakkan dasar-dasar dengan prinsip dan nilai yang kita wariskan sampai hari ini. Dan prinsip nilai oleh koperasi Rochdale di Inggris itu dikenal dengan Rochdale Equitable Pioneers Cooperative Society. Mereka mewariskan nilai dan prinsip yang kita lihat di sini ada 8. Dari 8 nilai dan prinsip sampai dengan hari ini kita temukan bahwa ke-8 itu terus dipegang teguh oleh berbagai gerakan koperasi di seluruh dunia dengan berbagai variasi modifikasi. Dari Inggris, koperasi ini berkembang kemudian ke Jerman yang sangat kita kenal terutama dengan koperasi kredit, dan koperasi kredit itu terus berkembang ke seluruh dunia. Kemudian berkembang ke Denmark, Swedia, Amerika Serikat, Jepang, Korea, Thailand, India, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Nah, Bapak Ibu, saat ini khusus dengan Korea Selatan, yang kita saksikan adalah sebuah kekuatan ekonomi yang sangat tangguh dan besar di Asia, bahkan di dunia. Oleh karena itu, saya ingin mengajak melihat sedikit apa yang Korea Selatan lakukan dengan ekonomi Korea Selatan. Korea Selatan, Bapak Ibu, segera setelah kemerdekaan, mereka melakukan gerakan nasional. Gerakan nasional itu adalah gerakan masyarakat baru Korea Selatan. Nah, dengan gerakan masyarakat baru Korea Selatan, Bapak Ibu, Korea Selatan yang tadinya adalah negara miskin dengan pendapatan per kapita $100, di 2013 itu sudah mencapai pendapatan dengan $25.977. Sementara itu, kita bandingkan dengan pendapatan per kapita Indonesia di 2010 itu baru mencapai 2.947, dan di 2013 menjadi 3.475. Hal ini menunjukkan pendapatan rata-rata setiap warga Korea Selatan per tahun adalah 7 kali lipat dari pendapatan per kapita rata-rata Indonesia. Dan perekonomian Korea Selatan melesat dengan sangat cepat, yang saat ini menjadi sebuah negara maju dan yang sering diistilahkan sebagai sebuah keajaiban Sungai Han. Dan Bapak Ibu, di tahun 90-an itu Korea Selatan adalah masuk di dalam grup di ASEAN Tigers.
Bapak Ibu, apa yang Korea Selatan lakukan? Yang mereka lakukan itu adalah gerakan masyarakat baru yang disebut dengan Semul Undong. C itu berarti baru, Meul itu berarti desa atau komunitas, dan Undong itu adalah gerakan. Bapak Ibu, gerakan masyarakat baru di Korea Selatan itu dengan tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang tersebut difokuskan pada yang pertama itu peningkatan pendapatan rumah tangga petani. Yang kedua, pembangunan infrastruktur desa. Yang ketiga, perbaikan lingkungan tempat tinggal. Dan nomor 4 ternyata yang dilakukan oleh Korea Selatan adalah pencerahan spiritual serta perbaikan sistem sosial. 4 tujuan itu dilandasi dengan semangat menolong diri sendiri dan kerjasama. Nah, semangat menolong diri sendiri di Korea Selatan itu disebut dengan jajo, sedangkan semangat bekerja sama itu disebut dengan hyomdong. Bapak Ibu, gerakan masyarakat baru Korea Selatan itu difokuskan pada 3 area. Area yang pertama adalah perbaikan lingkungan hidup di desa, dan ini termasuk sanitasi dan infrastruktur desa. Perbaikan yang kedua, area yang kedua adalah meningkatkan pendapatan, dan yang ketiga itu ternyata yang dilakukan oleh Korea adalah mental reform. Mental reform ini Bapak Ibu terutama yang dilakukan Korea Selatan agar seluruh masyarakat Korea Selatan itu terhindar dari praktek berbagi-bagi seperti bagi kue atau praktek kehidupan berderma atau charity, tetapi ditujukan terutama kepada pendekatan kesukarelawan, padat karya, dan bersifat produktif. Maka koperasi pertanian Korea Selatan itu menjadi basis gerakan masyarakat baru. Bapak Ibu, tahun 1979 gerakan masyarakat baru Korea Selatan itu telah tersebar secara nasional dan mencapai 98% desa. Itu pencapaian yang luar biasa menjadi desa mandiri, Bapak Ibu. Nah, dengan latar belakang nilai dan prinsip dan juga praktek luar biasa dari Korea Selatan, Bapak Ibu, maka pertanyaan untuk kita di Indonesia, dari mana kita memulai spin-off di koperasi? Koperasi karena berbasis anggota, maka spin-off wajib merupakan kesepakatan dan keputusan anggota. Keputusan anggota melakukan spin-off wajib didukung oleh struktur organisasi maupun struktur keuangan koperasi yang kuat, Bapak Ibu. Jadi dengan demikian, sumber utama spin-off adalah dinamika kebutuhan anggota koperasi yang dijawab dengan inovasi berbasis keputusan anggota melalui kepastian struktur organisasi serta struktur keuangan yang kokoh dan kuat, Bapak Ibu. Bapak Nugroho, itu apa yang bisa saya tanggapi dari sesi yang pertama ini, atau dari buah pikiran pokok yang dilemparkan Bapak Nugroho yang untuk yang pertama ini, Bapak Nugroho.
Terima kasih Pak Vincent atas, nah ini bukan jawaban saya pikir, tapi ini sebuah ide bagaimana kita akan memulai sebuah gerakan spin-off pada koperasi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya Pak Vincent, nah saya bukan melihat ini sebuah halangan atau sebuah sebuah kendala berkaitan dengan yang kita hadapi hari ini. Begini Bapak Vincent, ketika kita mencoba menerapkan atau melaksanakan spin-off pada koperasi, khususnya dalam rangka pengembangan usaha koperasi, tadi Pak Vincent sampaikan diversifikasi usaha sesuai tantangan hari ini. Nah, khususnya kepada rekan-rekan yang hari ini bergerak di bidang sektor moneter atau Pak Vincent menyebutkan koperasi di sektor keuangan. Nah, regulasi hari ini Bapak, itu mengatakan juga ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang juga ada dalam turunannya yaitu di PP 7 2001, itu disebutkan bahwa usaha simpan pinjam ketika koperasi bergerak di simpan pinjam itu hanya dapat dilaksanakan khusus untuk dari dan oleh anggota. Jadi sektor koperasi yang bergerak di sektor simpan pinjam itu memang tidak boleh melakukan usaha-usaha kepada non atau bukan anggota menurut istilah undang-undang. Nah, mungkin ketika masih usaha simpan bank memang begitu, supaya ketika usaha simpan pinjam kita melayani juga masyarakat, tentunya akan bertabrakan tentunya dengan undang-undang perbankan sebagaimana kita pahami bersama, kan begitu Bapak. Nah, tetapi bagaimana usaha simpan pinjam yang memang sesuai undang-undang itu harus melayani anggotanya sendiri, tidak boleh bukan anggota sebagaimana usaha perbankan. Tetapi dengan regulasi ini bagaimana kita akan memulai mengembangkan tidak hanya di bidang moneter tapi juga bergerak di bidang sektor real, khususnya kepada rekan-rekan yang bergerak di bidang sektor keuangan. Nah, menurut Bapak, bagaimana penerapan spin-off kepada teman-teman yang sekarang ini bergerak di bidang usaha simpan pinjam? Lain halnya ketika memang sejak awal koperasi itu memang sudah koperasi produksi, tapi ketika koperasi kita awalnya bergerak di sektor keuangan, tetapi kita juga dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan di sektor real. Menurut Bapak bagaimana? Supaya kita juga tidak bertabrakan atau mungkin kita mensikapi dengan bijak bagaimana ketentuan regulasi yang mengatur bahwa usaha simpan pinjam yang dilakukan koperasi memang hanya dari, oleh, dan untuk anggota. Tetapi terlepas dari itu, koperasi simpan pinjam sebagaimana tadi Bapak sampaikan tentunya bisa bergerak keluar juga melakukan spin-off khususnya di sektor-sektor real. Bagaimana Bapak menurut Pak Vincent ini dengan kondisi hari ini? Mungkin ini juga ide yang mungkin bisa mencerahkan kita semua ketika kita bergerak di bidang sektor keuangan, tetapi ke depan kita juga harus masuk ke sektor real, walaupun koperasi itu koperasi sektor keuangan. Mungkin ini yang kami ingin mohon pencerahan Pak Vincent. Pak Nugroho dan Bapak Ibu sekalian, spin-off yang sedang digalakkan di Indonesia sesungguhnya di dunia usaha itu adalah sesuatu yang umum, di mana usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan swasta itu ingin sekali meningkatkan kinerja perusahaan yang sekaligus untuk meningkatkan keuntungan. Nah, yang dilakukan usaha-usaha swasta itu disebut dengan diversifikasi, dan secara teori ya dikenal ada diversifikasi vertikal dan diversifikasi horizontal. Nah, spin-off sangat terkait dengan
diversifikasi horizontal. Nah, Bapak Ibu, diversifikasi horizontal dan diversifikasi di dunia usaha itu melalui dua strategi, yang konsentris dan yang konglomerasi. Yang ingin dicapai di dalam spin-off adalah lebih mengarah kepada konglomerasi, yaitu dengan membentuk entitas baru atau institusi baru. Nah, sekarang pertanyaannya, spin-off di koperasi itu seperti apa, Bapak Ibu? Spin-off di koperasi itu yang terjadi sampai dengan saat ini ada dua aktivitas pengembangan koperasi. Yang satu itu spin-off dan yang lain adalah spin-in. Perbedaan dari dua jenis pengembangan adalah terletak pada kepemilikan. Koperasi-koperasi keuangan yang mengembangkan usaha, misalnya dengan mendirikan toko, produksi tahu tempe, produksi kopi bubuk, dan lain sebagainya, tanpa membangun entitas atau institusi atau lembaga baru, itu merupakan praktek spin-in. Dan disinilah sesungguhnya praktik tersebut bertabrakan dengan filosofi koperasi keuangan, di mana koperasi keuangan atau koperasi simpan pinjam dan di Indonesia itu yang lebih dikenal adalah koperasi kredit atau kredit union, itu adalah single purpose dengan core bisnis simpan dan pinjam. Bapak Nugroho, jika dengan basis pikiran ini, maka spin-off adalah pemekaran usaha koperasi keuangan dengan membangun entitas baru. Itu yang menjadi basis di mana pengembangan usaha koperasi sektor keuangan akan sejalan dengan undang-undang sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi. Itu yang bisa disampaikan terkait dengan buah pikiran yang dilontarkan Bapak Nugroho tadi, Bapak Nugroho. Terima kasih. Ya, silakan Pak Nugroho. Pak Nugroho, mic-nya belum. Ya. Oh ya, sudah Bapak. Terima kasih Pak Vincent. Terima kasih atas iya. Ini kalau kuliah sudah berapa SKS ini Bapak? Ya, makanya ini pas di hari Sabtu. Ya, mudah-mudahan kita menjalankannya dengan senang hati gitu. Iya. Baik Bapak, kami ingin menyampaikan juga pertanyaan begini Bapak. Pada kondisi saat ini Bapak, ketika spin off ataupun tadi ditambah dengan Pak Vincent dengan spin in pada usaha-usaha koperasi, tentunya kita juga tetap on the track ya Pak. Maksudnya begini, koperasi sebagai badan usaha milik anggota yang sesuai dengan tujuan pendiriannya pada awal tetap harus berpijak kepada koridor nilai dan prinsip koperasi. Tentunya itu harus kita pegang Bapak, karena koperasi kan bukan PT ataupun badan usaha yang bukan koperasi. Nah, bahwa usaha koperasi tetap harus mempunyai tujuan. Apapun spin off dan spin in yang dilakukan, koperasi tetap harus mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam dinamika atau gerakan saling menolong, karena ini adalah roh koperasi itu ada. Ya, bahwa koperasi itu dengan roh anggotanya itu memang salah satu nilai yang harus dipertahankan adalah gerakan atau semangat saling menolong. Maka usaha spin off, usaha koperasi tentunya
tidak boleh merubah hakikat koperasi menjadi badan usaha yang hanya melakukan transaksi bisnis saja. Kan harapannya kan tidak merubah hakikat koperasi seperti badan usaha profit oriented. Jadi harapannya memang kita tetap berharap agar apapun spin off yang kita lakukan agar koperasi itu setara dengan badan usaha di luar koperasi, tetapi tetap usaha atau gerakan spin off usaha koperasi tentunya kita harapkan tidak merubah hakikat koperasi sebagai badan usaha yang mempunyai nilai dan prinsipnya itu. Nah, bagaimana pandangan dan mungkin pencerahan Bapak melihat kondisi saat ini ketika kita tetap harus spin off usaha koperasi karena itu tuntutan zaman, tetapi spin off usaha koperasi itu tidak juga meninggalkan jati dirinya. Jangan sampai dengan spin off koperasi berubah meninggalkan jati dirinya, tidak lagi milik bersama, tidak lagi yang berroh kumpulan orang, tetapi menjadi koperasi yang betul-betul badan usaha yang profit oriented. Bagaimana mungkin ada ide Pak Vincent menanggapi kondisi yang saat ini? Nah, kelihatannya memang ada semacam kontradiksi, tapi sebetulnya kalau kita mensikapi dengan arif, kita bisa tetap menjalankan spin off dengan mempertahankan koperasi tetap pada koridornya. Bagaimana mungkin Bapak akan mensikapi? Monggo Bapak. Terima kasih Bapak Nugroho dan Bapak Ibu sekalian. Apa yang disampaikan Bapak Nugroho adalah hal yang sangat menarik dan sekaligus tantangan spin off koperasi sektor keuangan di Indonesia. Baik Bapak Ibu, saya ingin membagi beberapa saya punya sebentar ya. Saya slide share-nya macet Pak Nugroho. Enggak apa-apa Bapak, monggo aja. Ya. Oke. Ya. Baik. Bapak Nugroho menekankan spin off yang dilakukan oleh koperasi-koperasi sektor keuangan perlu terus mewariskan atau mendasarinya atas nilai dan prinsip koperasi. Basis atau dasar dari spin off pemekaran Kopdit atau kredit union atau koperasi simpan pinjam adalah adanya dinamika kebutuhan anggota. Pengurus Kopdit atau kredit union atau koperasi simpan pinjam yang telah mempunyai data bahwa para anggota membutuhkan layanan non-keuangan dapat menginisiasi pendirian koperasi jenis lain melalui keputusan rapat anggota. Pengurus dapat menginisiasi pendirian koperasi jenis lain dan melalui keputusan rapat anggota. KSP yang hendak menjalankan spin off juga wajib mendasarkan pengelolaannya pada nilai dan prinsip koperasi. Bapak Ibu, mengapa nilai dan prinsip koperasi wajib terus dipertahankan di dalam usaha-usaha yang baru? Kita lihat sekarang Bapak Ibu. Pernyataan internasional tentang identitas koperasi, nilai-nilai dari keswadayaan sampai dengan tanggung jawab sosial. Kemudian, prinsip-prinsip koperasi ICA sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai yang dinyatakan secara internasional oleh ICA. Kemudian kita datang ke prinsip koperasi menurut Undang-Undang
Tetap berbasis anggota, tetap berbasis demokrasi, tetap berbasis kemandirian dan pendidikan koperasi. Kemudian kita sedikit ke koperasi kredit. Di koperasi kredit menganut 5 pilar yang masih konsisten dengan prinsip nilai koperasi secara internasional dan juga secara undang-undang. Oleh karena itu Bapak Ibu, koperasi-koperasi sektor keuangan yang hendak menjalankan spin-off adalah bentuk-bentuk usaha baru yang tetap mempertahankan nilai dan prinsip koperasi, Bapak Nugroho. Untuk sementara, pikiran pokok tentang nilai dan prinsip koperasi, demikian Bapak Nugroho. Terima kasih Pak Vincent. Kami nggak akan mengkomentari karena ini tentunya nanti akan didengarkan banyak orang, mungkin banyak akan terpancing dengan ide-ide Pak Vincent ini ya, karena menginspirasi bagaimana. Nah yang terakhir Bapak, khususnya ini untuk Pak Vincent. Tadi memang ketika kita melakukan spin-off koperasi, tentunya badan hukumnya juga akan berkembang juga kan begitu Bapak? Ya, kita akan berkembang, spin-off itu tidak pada usaha, tapi juga akan berdampak pada spin-off organisasinya juga kan begitu. Ya. Mohon maaf kalau kami salah menangkap, tapi ini kami serahkan nanti karena ini akan banyak teman-teman yang mungkin kami mohon izin Pak Vincent ketika ini kami sebarkan mungkin banyak komentar, banyak masukan bisa untuk bahan diskusi ke depan supaya gerakan spin-off yang dicanangkan oleh Ketua Umum ini sungguh-sungguh menjadi gerakan operasi Indonesia kan gitu. Lewat Pak Vincent selaku motornya juga mungkin kan. Pak Vincent, yang terakhir kami ingin sampaikan, ketika Bapak juga praktisi di dalam rangka gerakan spin-off ini, mungkin Bapak bisa menyampaikan contoh-contoh kasus spin-off yang Bapak sudah lakukan. Baik spin-off di bidang usahanya, diversifikasi usahanya, maupun spin-off yang karena spin-off usaha itu konsekuensinya ada spin-off pengembangan organisasi juga. Mungkin ada kasus-kasus yang bisa disampaikan Bapak, mudah-mudahan akan menginspirasi teman-teman gerakan koperasi yang mendengarkan wawancara ini. Terima kasih. Monggo Pak Vincent. Terima kasih Bapak Nugroho, Bapak Ibu yang ada di ruang diskusi yang sangat menantang yang diselenggarakan oleh Bapak Nugroho dari Surabaya dan teman-teman semua, makin menarik. Terima kasih atas penegasan Bapak Nugroho bahwa spin-off itu melahirkan institusi baru. Institusi baru itu berarti organisasi yang baru juga, usaha yang baru. Sehingga yang hendak didorong di Indonesia terutama kebetulan di Indonesia gerakan koperasi kredit itu dengan jumlah manusia atau jumlah orang sebanyak 3 juta itu adalah jumlah yang tidak kecil, maka pemahaman tentang spin-off mudah-mudahan semakin hari semakin lebih dapat dipraktekkan dengan benar oleh gerakan koperasi di Indonesia. Yang ingin dihindari di dalam praktek pengembangan usaha di gerakan koperasi sektor keuangan adalah menyelenggarakan spin-in. Itu yang ingin dihindari karena sektor keuangan, koperasi sektor keuangan adalah koperasi yang single purpose.
beberapa contoh yang sudah dilakukan bahkan menjadi contoh terbaik di Indonesia, kami bisa menyebutkan, yaitu Bapak Ibu, baik, di Indonesia yang kita temukan yang telah koperasi kredit yang telah melakukan spin-off itu, misalnya koperasi kredit Ain Hof Ain di Langgar Maluku, Bapak Nugroho dan Bapak Ibu. Koperasi itu mengembangkan usaha anggota dan mereka mendorong usaha anggota dengan pendampingan, dan ternyata koperasi Ain Hof Ain atau koperasi CUAH ini juga menemukan bahwa spin-off yang dilakukan adalah menjadi sarana pemersatu dan kebersamaan. Kemudian yang lain adalah CU atau Kopdit Bunga Tanjung di Lampung. Kopdit ini menyelenggarakan spin-off melalui kelompok usaha anggota. Yang mereka lakukan adalah pendidikan, pendampingan, pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pembiayaan mikro, Bapak Nugroho dan Bapak Ibu. Yang lain adalah sebuah praktek spin-off yang maha besar yang dapat dijadikan contoh yang dilakukan oleh Kredit Union Kelingkumang di Kalimantan Barat. Kelingkumang mengembangkan usaha menjadi 8 usaha baru, yaitu Koperasi Kredit Kelingkumang itu sendiri, Yayasan Kelingkumang, Koperasi 52, Koperasi Produsen 77, itu adalah koperasi petani aren, Sekolah Menengah Kejuruan, Koperasi Jasa Laja Tampun Jua, itu bergerak di bidang ekowisata dan juga ekobudaya. Ada hotel, ada homestay. Dan yang baru saja dilansing itu adalah Institut Teknologi Kelingkumang. Itu adalah CU Kelingkumang yang sekarang sudah menjadi Kelingkumang Group. Kemudian ada praktek spin-off yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen di Purwokerto. Koperasi Konsumen di Purwokerto itu adalah koperasi yang diinisiasi oleh mahasiswa yang pendirinya adalah Mas Suroto di Universitas Sudirman. Dan hari ini Koperasi Konsumen ini sudah melakukan spin-off, yaitu melahirkan Yayasan Kopkun Institute dan juga PT Kolaborasi Konsultan. Lalu lahir lagi jenis-jenis koperasi yang lain, termasuk koperasi simpan pinjam Kopkun. Ini adalah satu contoh lain yang mana memperlihatkan bahwa spin-off dilakukan oleh koperasi konsumsi. Itu di Purwokerto. Kemudian Bapak Ibu, yang baru saja dilakukan oleh koperasi Pusat Koperasi Kredit Timur di Kupang, itu adalah Koperasi Produsen Organik Pustim. Koperasi yang hendak mengajak para pemulung di Kota Kupang untuk menjadi anggota koperasi produsen. Mereka adalah supplier dan juga sekaligus adalah pemilik
dari koperasi produsen organik ini. Itu yang dilakukan oleh Pusat Koperasi Kredit Timur. Kemudian Bapak Ibu, ini kebetulan sampah yang tertumpuk di tempat pembuangan sampah, dan tempat ini berdekatan dengan pabrik semen di Kupang. Kemudian ini yang di Indonesia. Sedangkan secara internasional spin-off itu sudah lama dan sudah umum diselenggarakan. Tetapi Bapak Ibu, apa yang dilakukan di Indonesia ternyata melahirkan sebuah institusi baru yang digerakkan oleh Keling Kumang Group dan Kopkun Group. Keling Kumang Group dan Kopkun Group ini sudah tergabung ke dalam Induk Koperasi Usaha Rakyat Indonesia atau INKUR. Dan yang luar biasa adalah INKUR yang belum lama berdiri telah terdaftar sebagai anggota International Cooperative Alliance yang berkantor di Brussels, Belgia. Ini satu institusi yang kiranya juga menjadi inspirasi bersama bagi kita bahwa usaha-usaha sektor real di Indonesia yang dilahirkan oleh koperasi-koperasi keuangan telah tersedia sebuah wadah yang juga sudah terdaftar secara resmi di ICA. Itu sebuah usaha yang dilahirkan oleh Bapak Robi Tulus, Bapak Munaldus, Bapak Suroto, Bapak almarhum Trisna Ansarli, dan Bapak Ibu yang lain. Kemudian secara internasional Bapak Ibu, spin-off itu disebut dengan Cooperative System of Enterprise. Di Belanda Bapak Ibu, itu luar biasa, sedemikian banyak usaha yang dilahirkan awalnya oleh Rabobank Group. Kemudian di Kanada itu ada asosiasi kredit union terbesar di Amerika Utara, juga melahirkan berbagai jenis usaha baru. Kemudian di Inggris Bapak Ibu juga terdapat koperasi konsumen dengan jumlah anggota jutaan, lalu juga melahirkan berbagai jenis usaha baru di bidang bisnis makanan, perjalanan, farmasi, dan lain-lain. Di Amerika Serikat ada Land O'Lakes, sebuah koperasi pertanian yang berbasis di Arden Hills, Minnesota, dengan fokus utama pada industri susu dan menjadi industri produsen keju terbesar di Amerika. Lalu di Kenya juga Bapak Ibu. Kemudian di India juga ada koperasi susu yang sudah melahirkan banyak sekali jenis usaha yang lain. Dan yang satu lagi yang sangat terkenal secara internasional di Spanyol, Bapak Ibu, itu adalah Mondragon Corporation yang lahir dari koperasi pekerja. Dan Mondragon Corporation ini di dalam satu wadah yang hari ini juga terdapat sebuah universitas besar di dalam koperasi tersebut. Bapak Ibu, ini contoh-contoh spin-off yang dilakukan di berbagai negara. Nah, di Indonesia tantangan kita sungguh perlu ditangani secara bersama-sama, yaitu oleh segenap pegiat koperasi di Indonesia. Dan tantangan yang menurut saya sangat menantang dan sangat menarik itu adalah bagaimana koperasi di Indonesia, apakah koperasi keuangan, koperasi produksi, koperasi pekerja, koperasi macam-macam, adalah bagaimana koperasi ini bisa terpapar kepada
orang muda. Nah, sesungguhnya ICA di Asia Pasifik itu ada institusinya. Dan salah satu bagian di ICA Asia Pasifik itu menangani orang muda, Bapak Ibu. Nah, baru saja di bulan Juni yang lalu, dari tanggal 22 Juni sampai tanggal 24 Juni itu 3 hari berturut-turut, itu ICA Asia Pasifik itu menyelenggarakan apa yang disebut dengan Asia Pacific Cooperative Youth Summit. Dan kebetulan saya juga hadir, saya ada di dalam ruangan summit tersebut, dan sesuatu yang menurut saya sangat menarik adalah bertemunya orang-orang muda dari India, dari Korea, dari Thailand, dari Australia, dari Jepang. Mereka berbagi apa yang mereka pandang terhadap koperasi dan apa yang mereka lakukan dalam aktivitas mereka sehari-hari dengan berkoperasi, dan pandangan mereka bagaimana peran negara membangun koperasi di negara mereka masing-masing. Dan itu adalah anak-anak muda di bawah usia 30 tahun. Nah, sesungguhnya kita di Indonesia juga berkesempatan, jika hendak bersama-sama, kita bisa menyelenggarakan Summit Orang Muda Koperasi Indonesia. Dan jika memungkinkan, kalau kita misalnya berdoa bersama, COVID ini akan segera pergi, mudah-mudahan di tahun 2022 itu kita bisa mendiskusikan, mewacanakan dari sekarang untuk kita selenggarakan koperasi dan kewirausahaan Indonesia di tahun 2022. Pak Penugroho, itu beberapa pikiran sederhana yang bisa saya bagi pada kesempatan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kiranya 1-2 pokok pikiran yang sederhana ini boleh menjadi motivasi untuk kita bekerja bersama-sama. Terima kasih Pak Nugroho. Terima kasih Pak Vincent. Boleh saya aplaus sebentar? Terima kasih. Baiklah Bapak, saya tidak akan memberikan komentar terhadap ide-ide panjenengan yang sungguh-sungguh sangat menginspirasi. Hanya ada harapan dalam hati saya tadi, bahwa ternyata dari pikiran yang disampaikan oleh Pak Vincent itu, bahwa spin-off ini sebetulnya kalau kita laksanakan, tetapi tetap berpijak pada koridor jati diri koperasi, itu sangat-sangat hebat. Ketika koperasi bisa masuk ke seluruh tata perekonomian bangsa, tetapi tetap tidak meninggalkan jati diri koperasi. Nah, satu hal yang ada dalam pikiran terlintas tadi Bapak, kalau ini bisa dilaksanakan, aduh, alangkah hebatnya masyarakat Indonesia. Karena koperasi itu dimiliki masyarakat Indonesia. Dan ketika semua usaha itu berkembang, itu sebetulnya milik rakyat. Dan itulah sebetulnya tujuan kemerdekaan Bapak. Hebat ini Bapak. Mudah-mudahan inspirasi ini sungguh-sungguh akan menginspirasi dan menggugah para pegiat koperasi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ada space waktu Bapak yang disiapkan oleh teman-teman operator, kira-kira masih ada 10 menit ya. Nah, mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di Zoom ini yang akan sedikit komentar, tapi hanya 10 menit saja Bapak, karena space yang disediakan hanya 10 menit. Tapi sebelumnya saya mohon izin Pak Vincent, saya ingin memberikan salam pada Bu Maria ini, kelihatannya saya pernah ketemu dulu ya. Atau silakan. Bagaimana? Ya, selamat sore Bu Maria. Nah, monggo Bapak-bapak dan
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain yang mungkin ada komentar, ada 10 menit space yang disediakan oleh operator kami. Setelah itu tentunya akan kita akhiri bersama. Ada yang mau memberikan komentar? Ada Bu Francisca, ada Pak Bernardus, ada Bu Tias, ada Pak Gaudens, dan yang lain-lain. Monggo, kami tidak bisa sebut satu-satu. Mungkin ada yang Bu, akan ada Ibu Dia dari Jakarta juga tuh Bapak. Ya, Ibu Dia. Ya, mungkin ada yang menjadi, ada yang akan menyampaikan komentar ataupun ada masukan di 10 menit ini, karena itu akan menjadi kelengkapan dari wawancara ini yang nanti akan didengarkan banyak orang. Ada juga senior kami di Kopdit, Bapak Nugroho, Bapak Wiratmoko. Oh ya, hadir ini Pak Wiratmoko ya? Ya. Hadir. Selamat sore Pak Vincent. Luar biasa nih Pak. Monggo Bapak. Ada sesuatu, hanya sayangnya nggak ada videonya Bapak ya. Sedang dijalankan. Wah. Ya. Monggo Pak Biko. Monggo Bapak, mungkin ada sedikit komentar. Kita masih ada 9 menit ini. Ya, mungkin akan melengkapi. Pak Vincent, Pak Nugroho sudah menyelenggarakan acara ini. Ya, moga-moga generasi muda ada yang mengikuti dan tergugah mendapatkan inspirasi ya untuk mengembangkan CU dalam berbagai bukan hanya CU ya, mengembangkan koperasi dalam berbagai macam aspek ya. Itu. Oke. Singkat aja dari saya. Profesiat Terima kasih Pak Pembuko. Ya Pak Nugroho ya. Terima kasih Pak Moko. Kita tunggu yang ini. Kita tunggu yang generasi muda untuk kasih komentar. Betul sekali. Betul sekali. Ya. Monggo yang. Terima kasih Pak Pemoko. Sehat. Iya. Kita sehat, ada juga hadir di sini Pak Nugroho, Pak Wara Sabon Dominikus. Beliau itu Wakil Ketua Inkopdit. Monggo Pak Wara, yang kalau ada komentar, dipersilakan. Ya, mudah-mudahan kan ke depan Pak Vincent, itu Indonesia ini yang memilihkan adik-adik atau generasi milenial sekarang. Dan ketika usaha spin-off koperasi itu bisa dimotori oleh adik-adik milenial atau orang muda, ke depan ekonomi Indonesia itu di tangan koperasi dan di tangan generasi muda koperasi Indonesia. Pak Budi. Pak Budi akan menyampaikan sesuatu. Ya. Monggo Bapak, kelihatannya Pak Budi ada hambatan seknyanya ini ya. Mungkin yang lain Pak Bernardus ada sesuatu Bapak, pesan untuk para generasi milenial. Ada di chat itu ada seorang ibu Bapak Nugroho. Ada beliau menanyakan bagaimana orang muda bisa terpapar dengan koperasi. Tidak hanya COVID ya Pak, tapi koperasi. Iya, koperasi menyenangkan. Ya. Jadi memang begini Bapak, mungkin ketika koperasi itu masih berkutik di dalam kurung, tidak mengikuti keluar, memang generasi milenial tidak akan tertarik pada koperasi ya Pak. Salah satunya ketika generasi milenial atau kaum muda ingin mencintai koperasi, ya koperasi harus membuka diri. Salah satunya spin-off organisasi maupun spin-off usaha. Karena dengan spin-off itu koperasi bisa masuk ke seluruh tatanan kehidupan bangsa. Dan disitulah ke depan, iya begitu Bapak. Ya, di NTT itu Bapak Nugroho, jumlah anggota, jumlah masyarakat yang tergabung dalam koperasi kredit itu 1 juta orang. Itu di koperasi kredit Bapak, belum di koperasi-koperasi yang lain.
bisa mencapai 3 juta orang. Itu di NTT. Nah sekarang data di Indonesia itu menunjukkan jumlah orang yang tergabung dalam koperasi kredit di Indonesia itu 3 juta. Nah kalau 3 juta orang di koperasi kredit, kita tambah dengan koperasi serba usaha, Ibu Sri Untari punya koperasi wanita Indonesia, koperasi produksi, koperasi konsumen, koperasi pekerja, itu jumlah yang tidak kecil Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh yang saya tahu, Bapak Robi Tulus dengan kawan-kawan itu juga sudah sejak lama memperjuangkan koperasi di kalangan muda. Saya secara pribadi 15 tahun yang lalu juga sudah memulai, 10 tahun yang lalu itu mulai 2006, 2007 itu kita berkampanye di kampus, dan memang tantangan untuk orang muda itu tidak boleh, bukan tidak boleh ya, terus kita pupuk Bapak, karena tantangannya itu bervariasi, karena tantangannya itu pertama, mereka tidak mengenal koperasi. Kedua, senior-senior yang mengenal koperasi baru sedikit, ada resistensi. Nah yang menarik tadi adalah pernyataan Bapak Nugroho yang mengatakan bahwa tidak menjadi katak di dalam tempurung. Itu menarik Bapak, karena studi-studi yang dilakukan oleh para peneliti belum secara pasti menemukan berapa persen kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto. Ada angka yang tidak terlalu menjadi suatu keyakinan yang disampaikan oleh beberapa kalangan, menyebut 2% atau 3%, tetapi itu juga masih perlu diskusi lebih lanjut. Nah, kontribusi kepada produk domestik bruto itulah sebenarnya yang perlu terus dikembangkan di Indonesia, terutama bagaimana di Indonesia ini dibersihkanlah koperasi-koperasi yang benar dari praktik-praktik koperasi yang abal-abal. Itu, kalau itu bisa dilakukan, maka data pertumbuhan perkembangan usaha koperasi itu dapat kita peroleh. Sampai hari ini data jumlah koperasi sedemikian besar, tapi aktivitas itu tidak dapat terdata dengan baik karena kita tercampur baur dengan koperasi-koperasi yang itu tadi Bapak. itu Bapak Nugroho dan teman-teman. Ya. Halo Bapak, Bapak-bapak. Oh, Pak Nugroho Moko masih. Nah, Bapak Moko hendak bicara. Ya. Oh iya, monggo Bapak. Iya. Monggo Pak. Mendengarkan tadi komentar-komentar ini, kemudian saya teringat ya, terutama tadi yang kaitan dengan youth. Saya sendiri kan mengenal CO terutama ya, itu kan dari tahun 87. Istilahnya waktu masih orang Jawa bilangnya Noroyono gitu. Nukange masih Noroyono. Nah, mengenal, kemudian cuma istilahnya itu ngikut dulu ya. Nah, baru setelah 30-40 tahun, nah baru istilahnya melanjutkan ya, berkecimpung di CU. Kemudian memikirkan juga yang disampaikan oleh Pak Vincentius tadi terkait dengan spin off ya ini. Kendati kami sendiri masih berjuang keras ya, karena ternyata memang kondisi di kota ya, di terutama kami kan berada di Cibinong, memang sedikit berbeda ya. Jadi usaha anggota ini beraneka ragam ya, sangat heterogen. Nah, ini untuk mengelompokkan ya supaya sedikit
jenis itu yang masih perlu perjuangan, ya, termasuk pendataannya juga. Nah, beberapa minggu terakhir ini saya juga mulai ikut di kelompok namanya UMKM Shop, ya, UMKM Shop. Nah, ini juga mencoba untuk mendorong dan menghimpun berbagai macam ide kaitan dengan spin-off tadi, ya, untuk mengembangkan usaha anggotanya. Nah, yang saya mau katakan kembali lagi ke tadi, bahwa saya sendiri dari tahun 87 itu sudah mengenal CU, namun demikian untuk bisa aktif itu setelah sekian lama. Ya, jadi tidak bisa langsung kenal kemudian aktif kemudian mendirikan CU. Mungkin memang ada beberapa anak muda yang seperti itu, ya, artinya punya bakat, punya kemauan, ya, dan fasilitas untuk ke situ, ya. Nah, dari pengalaman tadi, maka mungkin sebaiknya memang dari CU-CU yang ada, itu yang sekarang kan yang memang sudah besar-besar kan CU, Pak, ya, dan artinya sudah terbentuk, ada uangnya dan ada programnya dan seterusnya. Nah, saya sendiri di Koperasi Kredit Sejahtera di Cibinong itu memang memprogramkan untuk melibatkan mereka, ya, mengumpulkan, ya, dan beberapa kesempatan juga mengirim mereka ke pertemuan-pertemuan, ya, itu. Jadi ada pertemuan yang beberapa tahun lalu itu di Bali yang difasilitasi oleh Pak Robi Tulus itu. Nah, kemudian kami ngirim ke sana, ya. Teman-teman kami yang sekarang ini juga aktif itu juga dulunya juga dikirim untuk mengikuti acara-acara, ya, entah itu di tingkat Puskopdit ataupun juga sampai ke tingkat Inkopdit, ya, beberapa sampai ke tingkat Asia. Nah, dengan mengirim mereka maka ada semacam kenangan, ada pesan gitu, ya. Nah, itu nanti sekian tahun ke depan itu mereka akan menjadi aktivis, ya. Jadi memang dari sekarang memang harus sudah diprogramkan, artinya dengan berbagai macam kegiatan itu, dari CU itu memang harus mengalokasikan dana supaya anak-anak muda ini memang terlibat secara penuh, ya, artinya memang diberi kesempatan untuk mungkin istilahnya jalan-jalan, ya. Tapi di balik itu kan mereka belajar dan kemudian nanti memetiknya itu, buahnya itu baru setelah 20 tahun, 30 tahun, ya. Seperti itu, ya. Mungkin ini moga-moga dari kelompok ini ke sini ini kemudian nanti juga di CUBF nanti kita rancang untuk acara lah begitu, ya, dan mereka bertemu, ada kenalan baru dari Seantero ini, Nusantara ini ada kenangan sendiri, ya, dan nanti itu tadi harapannya 20-30 tahun yang akan datang mereka lah yang menjadi motor dan menjadi pemikir untuk pengembangan CU ini, ya. Jadi mungkin belum sekarang langsung anak muda itu terlibat penuh di CU, tapi nantinya mereka lah yang akan meneruskan gerakan ini, ya, CU maupun juga koperasi-koperasi yang lain. Ya, ini terima kasih atas waktunya untuk si komentar lagi, ya. Monggo Pak Nugroho. Terima kasih Pak Vincent, Pak Moko, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Pak Petrus dan lain-lain. Tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Nah, mestinya kita kepingin terus untuk bisa berdiskusi, tapi waktu jualah yang harus memisahkan kita, kan begitu Bapak. Nah, ya, Pak Nugroho, itu apa yang disampaikan, minta maaf saya curi waktu sedikit, yang disampaikan Bapak Moko tadi terus terang menyenangkan, karena di tahun 1987 itu koperasi yang pernah saya jadi ketua itu baru didirikan, dan itu Pak pendirinya ada juga di ruangan ini. Kemudian Bapak Nugroho, ada sekelompok orang muda di Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Mereka ternyata aktif sekali berkooperasi di kampus, dan mereka membuat satu kegiatan, kemudian secara tanda petik kecelakaan itu saya ada di kegiatan mereka.
dan itu ternyata apa yang mereka lakukan sangat mengagumkan dengan pergantian kepengurusan yang sangat lancar setiap tahun. Jadi itu mudah-mudahan pikiran Bapak Moko tadi, orang-orang muda yang saya temukan misalnya di Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu, dengan anak-anak lain di seluruh Indonesia di suatu hari bisa bertemu, mereka bertukar pengalaman tentang berkooperasi. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Vincent, Pak Moko, dan Bapak-Bapak yang lain. Nah, mungkin sudah saatnya kita akan akhiri, karena memang waktu jualah yang membatasi kita. Tapi sekali lagi, dengan spin-off inilah kita akan merangkul dan hadir di tengah-tengah generasi milenial untuk membangun koperasi Indonesia di masa depan, sebagaimana amanat proklamasi maupun amanat konstitusi kita. Pak Vincent, kami mohon izin setelah ini selesai, operator kami atau teman-teman dari channel Rumah Koperasi kita ini akan membagikan diskusi ini kepada semua teman-teman Gerakan Koperasi, baik di Jawa Timur ataupun lewat bapak-bapak dan ibu-ibu. Diskusi singkat ini bisa disebarluaskan. Mudah-mudahan lewat berbagi ini ada komentar-komentar atau ada ide-ide baru yang akan memperkaya kita di dalam rangka membangun koperasi Indonesia ke depan, hadir setara dan sehormat, sama-sama setara dan sama-sama terhormat dengan para pelaku yang lain dalam rangka membangun koperasi Indonesia sebagai amanat perekonomian bangsa. Mungkin yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami membawakan acara ini, kami mohon maaf, dan sekali lagi khusus kami sampaikan penghargaan kepada Pak Vincent yang di tengah sela kesibukan Pak Vincent berkenan berbagi bersama kita semua. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri diskusi ini. Sekali lagi mudah-mudahan diskusi ini akan bermanfaat bagi kita yang ada di ruangan ini maupun bagi seluruh gerakan koperasi di Indonesia. Terima kasih. Selamat sore, selamat malam. Terima kasih Bapak Nugroho. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Alfons. Terima kasih semuanya. Selamat sore semuanya. Thank you, Pak Vincent. Ade Maria.